ada tugas perubahan ya, dan tugas perubahan ke depan ini harus dilakukan oleh satu kekuatan politik baru, satu poros politik baru. Kita bukan sekadar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia. Revolusi kita menuju lebih jauh lagi daripada itu. Revolusi Indonesia menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi dan nation par nation. Bagaimana revolusi yang demikian ini mau dimandekan dengan kata bahwa revolusi sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Prima TV. Kali ini kita kembali lagi teman-teman ngobrol bersama Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, yaitu Bung Agus Djabo Priyono. Halo, apa kabar Bung Djabo? Baik, alhamdulillah. Tetap sehat. prima ya. Tetap prima. Tetap prima, alhamdulillah. Kali ini kita ada di dalam sesi khusus, kawan-kawan. Wawancara eksklusif langsung bersama Ketua Umum Prima menuju 76 tahun Indonesia Merdeka. Nah, kita ini pengen tahu sebenarnya apa pandangan Prima tentang usia Republik Indonesia yang sudah menginjak 76 tahun ini, Tum. Jadi setelah perjalanan panjang, kan tetapi pasti Prima memiliki analisa. Pasti Prima memiliki pandangan terhadap situasi hari ini, tapi sebelum itu mungkin Bung Djabo mau memberikan ucapan dulu atau apa kepada Baik. rakyat Indonesia, disapa dulu, monggo. Terima kasih, Bung Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat adil makmur, saudaraku sebangsa dan setanah air. Sebentar lagi kita memperingati 76 tahun hari kemerdekaan kita. Dan tak lupa kepada saudaraku umat muslim, saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu sehat dan tetap kuat menghadapi pandemi ini, dan bangsa kita bisa secepatnya keluar dari situasi yang sulit ini. Amin, amin. Jadi lagi-lagi kondisi perayaan kemerdekaan kita ini di tengah pandemi nih, Bung Djabo. Sampai ada anekdot 17 Agustus hari ini itu perlombaannya bukan lomba makan kerupuk. Ya, bertahan hidup. Bukan, ya, tapi lomba bertahan hidup. Ya. Ini viral nih di Twitter. Ya, betul. Nah, hari ini kan kita menjelang 76 tahun Indonesia Merdeka. Sebenarnya nih menurut Bung Djabo, seperti apa sih konsep Indonesia Merdeka dari para pendiri bangsa yang dulu? Konsep Indonesia Merdeka itu sebetulnya sudah dibicarakan ya, sudah didiskusikan oleh para tokoh pergerakan, para perintis kemerdekaan, jauh-jauh hari sebelum proklamasi. Ya. Jadi Indonesia Merdeka itu didirikan di atas satu pondasi. Pondasi itu sebetulnya sangat kuat, sangat berakar, yaitu Pancasila. Dan Pancasila itu termaktub dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, yang di situ juga berisi tujuan negara. Ya kan? Tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi itulah konsepnya, konsep Indonesia Merdeka yang termaktub di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Itu Pancasila dan tujuan bernegara. Jadi kalau kita kemudian mau
apa namanya ringkas, kira-kira ya Indonesia merdeka itu adalah berdikari atau nasionalisme, yang kedua adalah demokrasi, yang ketiga adalah keadilan sosial. Itu yang kemudian harus terus kita perjuangkan untuk mengisi kemerdekaan ini agar kemudian Indonesia menjadi negara yang kuat, ya, negara yang berdikari, negara yang demokratis, negara yang modern, dan hakikatnya adalah negara yang berkeadilan dan negara yang memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sebenarnya setiap tahun ya, presiden, pemimpin negara di daerah manapun di Indonesia ini pasti membacakan Undang-Undang Dasar 1945 kan seperti yang Pembukaan. disampaikan. Iya, pembukaan Ya. tadi. Preambul Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kayaknya ini ya, Bung Jabu, situasinya agak berbeda dengan apa yang selama ini diucapkan, dengan apa yang dibacakan. Nah, menurut Bung Jabu, situasi Indonesia sekarang ini seperti apa? Jadi kan begini, karena kita sudah punya konsep, dan konsep itu termaktub dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, ya, yang berisi dasar negara dan tujuan negara. Semua undang-undang, semua aturan, semua kebijakan itu harus kemudian mencerminkan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, gitu loh, ya kan? Agar Indonesia kemudian menjadi negara yang berdikari, negara yang demokratis, negara yang adil dan makmur. Tetapi setelah 76 tahun Indonesia merdeka ini, itu tujuan bernegara ini belum sepenuhnya dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa sekarang ini setelah reformasi justru Indonesia masuk ke dalam satu sistem yang sangat liberal kapitalistik, di mana kemudian sistem ini melahirkan satu kekuasaan, ya, yang kita namakan kekuasaan oligarki, kekuasaan segelintir orang, kekuasaan 1% orang, yang menguasai kehidupan 99% orang. Ya, kesenjangan sangat tajam. Bayangkan misalnya 4 orang terkaya memiliki kekayaan hampir sama dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Kita membayangkan misalnya 25 konglomerat bisa menguasai lahan 5 juta hektar. 1% orang menguasai aset hampir 50%. Ini situasi yang sebetulnya berbahaya, dan ini kita katakan sebagai satu krisis, ya, krisis, baik itu krisis politik, krisis alat-alat negara, krisis cara berpikir, krisis moral, dan krisis kewibawaan negara. Dan itu sudah disampaikan oleh Bung Karno pada tahun 52, ya, saat pidato kenegaraan dalam memperingati kemerdekaan. Dan situasi ini terjadi sekarang, kita bisa merasakan itu. Bagaimana kemudian misalkan gesak atau kewibawaan negara itu jatuh itu, ya. Dimana kemudian setiap kebijakan yang dilakukan oleh negara itu cenderung mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, rakyat, ya kan? Terus kemudian misalkan krisis moral, krisis cara berpikir. Bagaimana kemudian setelah 17 Agustus 45, di mana persoalan kebangsaan sudah selesai, sekarang kemudian diungkit-ungkit lagi, misalkan persoalan suku, persoalan ras, persoalan agama, gitu loh. Jadi bermula dari kesenjangan sosial ini, ya, itu menyebabkan kemudian soliditas di dalam berbangsa dan bernegara ini sekarang ini rapuh, terancam. Ya. Nah, itu yang menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan oleh negara ini agar kita
keluar dari krisis ya, 5 krisis tadi, dan kita menjadi negara seperti yang sudah dikonsepkan, ya, sudah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Nah, kalau kayak gitu berarti sebenarnya sekarang ini gimana konfigurasi politik di Indonesia? Di Indonesia, karena kita tadi berbicara konsep, dan mestinya kita harus mewujudkan konsep berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila itu, ya kan? Tetapi yang terjadi, situasinya makin lama makin menjauh dari konsepsi itu, dari cita-cita proklamasi itu, ya kan? Kesenjangan sosial sangat tinggi, kehidupan masyarakat dikuasai oleh segelintir orang, baik politik maupun ekonomi, dan kecenderungannya itu bukan perubahan yang terjadi di Indonesia, tapi pergantian. Ya. Hanya Tadi pergantian saya diskusi dengan kawan saya bahwa setiap pemilu, ya kan, terjadi pergantian, baik itu presiden ataupun kekuasaan yang didukung oleh partai politik, tetapi bukan perubahan, hanya semata-mata pergantian. Nah, ini yang menjadi satu problem, ya, satu persoalan yang harus kemudian kita pikirkan dengan kepala dingin, bahwa karena konfigurasi politik sekarang ini hanya pergantian, ya, dan sekarang ini kita melihat ada 2 konfigurasi sebetulnya. Satu adalah kekuatan politik yang mendukung kekuasaan, ya, dan kekuatan politik yang di luar kekuasaan, gitu loh. Dan sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, itu situasinya juga sama, ya kan? Pada waktu itu Pak SBY menjadi presiden, ya kan? Ada partai politik yang menjadi oposisi, ya kan? Setelah pemilu kemudian partai politik yang menjadi oposisi ini berkuasa, ya kan? Berkuasa. Di saat mereka berkuasa, kemudian Demokrat sekarang juga menjadi oposisi, gitu loh. Jadi situasinya itu situasi yang hanya bergantian, gitu. Padahal rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menginginkan adanya satu perubahan yang fundamental, perubahan yang kualitatif, ya. Perubahan yang kualitatif itu landasannya adalah cita-cita para pendiri bangsa itu yang termaktub dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, gitu loh. Yang kemudian Indonesia menjadi negara yang berdikari, menjadi negara yang demokratis, ya kan, menjadi negara yang adil dan makmur, itu yang kemudian harus diwujudkan. Nah, saya pikir melihat konfigurasi politik sekarang ini yang hanya gonta-ganti seperti itu dan tidak memperjuangkan atau mengemban satu gagasan yang besar sesuai dengan cita-cita proklamasi itu untuk keluar dari stagnasi politik, ya, atau status quo ini dibutuhkan satu kekuatan politik alternatif, satu blok politik baru, ya, yang berisi orang-orang baik, ya, orang-orang yang berpikir dan punya pendirian bahwa Indonesia harus berdikari, Indonesia harus demokratis, Indonesia harus adil dan makmur. Saya mengatakan bahwa ada tugas perubahan, ya, dan tugas perubahan ke depan ini harus dilakukan oleh satu kekuatan politik baru, satu poros politik baru. Saya pikir itu. Kita butuh membangun poros baru, ya, poros politik baru. Apakah ini memang benar-benar kebutuhan rakyat ke depan untuk Indonesia? Saya pikir dan kami pikir begitu. Jadi Indonesia membutuhkan perubahan, ya. Untuk mewujudkan cita-citanya, Indonesia membutuhkan perubahan. Dan perubahan itu harus dipikul oleh satu kekuatan politik yang merepresentasikan kepentingan bangsa, bukan kepentingan segelintir orang, bukan kepentingan 1% orang. Jadi salah satu hal yang harus
menjadi ciri dari poros baru itu, dia mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, dan poros baru ini harus demokratis ya, dan terbuka ya, berisi berbagai macam unsur-unsur yang ada di Indonesia, baik itu unsur agama, unsur suku, unsur ras, ya, unsur profesi, dan lain-lain. Yang memang unsur-unsur ini memiliki ya keinginan kuat untuk berjuang membangun Indonesia yang berdikari, Indonesia yang demokratis, dan Indonesia yang adil dan makmur. Gitu. Dan poros baru ini nantinya akan menjadi satu alat politik ya bagi 99% orang ya, bagi rakyat biasa gitu loh, untuk mewujudkan harapannya, mewujudkan kepentingannya, mewujudkan cita-citanya. Jadi poros baru ini harus mencerminkan kebangsaan, mencerminkan persatuan, ya, dan mencerminkan cita-cita gitu loh, bahwa cita-citanya memang untuk keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini nih yang menarik sebenarnya. Poros baru yang mewakili, yang menyuarakan kehendak rakyat Indonesia. 99% ya, Bung Jabu, dari rakyat Indonesia itu. Nah, tapi apakah isi dari poros baru ini adalah sekedar individu-individu aja, atau yang seperti apa nih isiannya? Saya pikir individu oke, ya kan, organisasi politik oke, selama mereka kemudian tidak mementingkan kelompoknya, tapi mementingkan kepentingan umum, ya, kepentingan bangsa, dan mereka memang bersungguh-sungguh, ya kan, untuk berjuang mewujudkan Indonesia yang berdikari, Indonesia yang demokratis, Indonesia yang memakmurkan seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Karena sekarang ini kecenderungannya partai-partai politik kemudian hanya menjadi kepentingan oligarki, dan mereka meninggalkan kepentingan ya bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia. Berarti ini Prima akan menuju ke sana atau gimana, Bung Jabu? Prima akan menyerukan dan mengajak ya unsur-unsur ataupun komponen-komponen bangsa yang memang memiliki platform dan memiliki semangat untuk memperjuangkan Indonesia, mengubah Indonesia dari sistem yang liberal kapitalistik yang kemudian hanya menguntungkan segelintir orang, menjadi Indonesia yang adil makmur ya, Indonesia yang menjalankan amanat pasal 33, di mana sumber daya yang kita miliki ini dikelola bukan dengan cara yang liberal, tapi dengan cara yang kekeluargaan, dan dimanfaatkan ya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ya, bukan untuk kemakmuran kelompok orang, ya, segelintir orang gitu loh. Itu saya pikir yang penting ya, dan Prima akan menggalang ya, baik dalam bentuk kampanye-kampanye politik maupun mengajak ya semua komponen bangsa yang memang memiliki semangat dan platform seperti itu. Tapi menurut Prima ini, poros baru yang akan dibangun nanti, platform politiknya itu kira-kira gimana? Platform politik itu harus berisi ya program-program yang menjadi solusi atas persoalan bangsa kita sekarang ini. Problem bangsa kita sekarang ini adalah kita tidak berdaulat. Kita masih menjadi follower bagi negara-negara lain. Ya. Kita belum demokratis. Ya, artinya demokrasi ini hanya menguntungkan segelintir orang,
bukan demokrasi yang memperjuangkan kepentingan banyak orang, bukan demokrasi yang memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia, ya kan? Dan poros baru ini harus memiliki satu platform ya, memperjuangkan keadilan ya, dan kemakmuran ya, baik itu politik dan ekonomi. Jadi kira-kira platformnya adalah menjadikan oligarki ya, sebagai problem, sebagai musuh bangsa Indonesia, dan poros baru ini harus memperjuangkan Indonesia yang berdikari, Indonesia yang demokratis, dan Indonesia yang adil dan makmur ya, di atas di atas partisipasi masyarakat, di atas perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, baik itu hak politik, hak demokrasi, ya, membangun partisipasi politik masyarakat, dan tentunya demokrasi tidak akan bisa tegak apabila tidak ada penegakan hukum yang adil. Ya, benar. Ya. Supremasi Jadi, hukum. Ya, supremasi hukum harus tegak, negara ini harus demokratis, negara ini harus berdikari, dan itu semua harus diabdikan untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur. Saya pikir itu yang menjadi platform dari poros baru ini, dan bagi siapapun yang memang memiliki niat, memiliki semangat ya kan, membangun Indonesia yang sesuai dengan cita-cita proklamasi, sesuai dengan apa-apa yang sudah dikonsepsikan oleh para pendiri bangsa. Ayo, mari kita bersatu, mari kita bergabung ya bersama di dalam satu poros, di dalam satu blok politik untuk membangun Indonesia yang berdikari, Indonesia yang demokratis, Indonesia yang aman dan damai, Indonesia yang menghargai penegakan hukum yang adil, dan tentunya Indonesia yang adil dan makmur. Saya pikir itu. Jadi ini seruan untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen bangsa, bersama-sama ini kita di dalam poros baru ini ya, Bung Jabu, melawan poros oligarki ini. Karena semua hari ini poros oligarki menguat. Nah, khususnya anak muda nih, anak muda, kaum milenial, jangan sampai, ini kan 76 tahun ini Indonesia merdeka. Jangan sampai sebentar lagi 100 tahun Indonesia merdeka, bonus demografi yang kita miliki itu menjadi satu bencana demografi. Nah, ini jangan sampai kan, kita punya banyak SDM tapi tidak berkualitas. 100 tahun Indonesia merdeka ya. Indonesia menjadi hebat, menjadi adil dan makmur, tergantung ya perjuangan kita saat ini. Ya. Kalau saat ini kemudian kita tidak menuju jembatan kemerdekaan ini, tidak menuju masyarakat dan adil dan makmur, 100 tahun Indonesia merdeka, saya pikir akan menjadi situasi yang membahayakan, situasi yang menakutkan gitu loh, bagi masa depan bangsa, bagi masa depan anak cucu kita. Maka dari itu, mari ya, mulai dari sekarang kita saatnya untuk bersatu, saatnya untuk berjuang. Kita hentikan politik oligarki ya, ekonomi yang oligarkis ini, gitu loh. Supaya kemudian ke depan Indonesia betul-betul menjadi Indonesia yang berdaulat, yang mandiri, yang berkepribadian, yang adil dan makmur. Sepakat, Bung Jabu, saatnya kita epic comeback nih. Melawan balik oligarki. Rakyat harus bersatu ya, Bung Jabu. Terima kasih nih Bung Jabu untuk waktunya di wawancara eksklusif kali ini. Seruannya sangat bagus, membuat satu blok politik baru, poros baru. Semoga ini yang mendengar nanti tergugah dan tersadarkan. Dan sampai ketemu lagi kawan-kawan di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Prima TV di YouTube. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Prima di Google Play Store ataupun di iPhone-nya masing-masing.
Mungkin segitu dulu Bung Jabu, terima kasih. Semuanya juga terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat adil makmur.